Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Saputra sebagai moderator. Kelompok saya ada Aldi Nur Ramadan, Anantia Dwi Cahya, Deva Salsabila, M. Fauzi Syahputra, dan Putri Nur Fadilah. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kasus pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan PT Garuda Indonesia. Baik, langsung saja ke materi. Kompensasi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2001, kompensasi adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Kemudian, menurut Agus Sunyoto 2008, kompensasi adalah konsep yang lebih luas. Kompensasi adalah semua bentuk kembalian atau imbalan finansial, jasa-jasa berwujud, dan tujuan-tujuan yang diperoleh sebagai dari sebuah hubungan kepegawaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Salsabila. Saya akan mempresentasikan tujuan dari kompensasi. Tujuan dari kompensasi yang pertama yaitu terjalin ikatan kerjasama. Maksudnya, dengan memberikan kompensasi, maka akan terjalin ikatan kerjasama antara karyawan dengan atasannya. Lalu yang kedua, kepuasan kerja. Dengan memberikan kompensasi yang cukup besar, maka karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti kebutuhan fisik, kebutuhan logistik, kebutuhan status, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada penggandaan efektif. Dengan memberikan kompensasi yang cukup besar, maka penggandaan karyawan yang memenuhi syarat untuk perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Lalu yang keempat ada motivasi. Jika balas jasa yang dilakukan perusahaan cukup besar untuk karyawan, maka perusahaan dapat memotivasi karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nantia Dwi Cahya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, yaitu upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Yang ketiga, kompensasi finansial, yaitu adalah berupa gaji, tunjangan, dan segala jenis pembayaran kepada karyawan. Yang keempat, kompensasi non-finansial adalah segala sesuatu imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain uang. Sistem kompensasi menurut Hasibuan tahun 2009, sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan diantaranya: 1. Sistem waktu. Kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. 2. Sistem hasil atau output. Besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. 3. Sistem borongan. Suatu cara pengupahan yang menetapkan berdasarkan jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Syahputra. Motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kejiwaan manusia yang memberikan energi, menggerakkan atau mendorong kegiatan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Motivasi kerja merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Saya Lino Ramadan ingin menjelaskan tentang permasalahan kasus pada PT Garuda Indonesia. Fenomena mengenai kompensasi yang terlihat pada PT ini menunjukkan bahwa penerapan kompensasi belum terlaksanasi dengan baik. Permasalahannya dapat dilihat dari beban pekerjaan yang tinggi, di mana PT Garuda Indonesia saat ini telah mengambil alih pengolahan operasional dari Sriwijaya Air dan Nama Air, di mana hal ini direalisasikan dalam bentuk kerjasama operasi atau KSO yang dilakukan oleh PT Citylink Indonesia dengan PT Sriwijaya dan Nama Air, serta meluncurkan layanan One Gate Facility untuk transaksi penjualan tiket penerbangan Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya, dan Nama Air di kantor penjualan Garuda Indonesia Branch Office. Namun, berdasarkan data yang diperoleh oleh karyawan PT Garuda Indonesia, penerapan tersebut tidak diimbangi dengan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Selain itu, pemberian insentif kerja kepada karyawan bukan berdasarkan pada hasil kerja, tapi disesuaikan menurut jam kerja, yang menyebabkan karyawan kurang bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Kompensasi yang masih rendah menurut karyawan adalah pemberian tunjangan kerja yang tidak adil, utamanya adalah tunjangan dalam bentuk pemberian asuransi kerja, serta transportasi dan makan, termasuk juga dalam pemberian pesangon kerja kepada karyawan yang mengundurkan diri atau masa jabatannya habis, di mana pesangon yang diterima tidak sesuai dengan prestasi dan harapan yang diinginkan. Akibat dari kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan menyebabkan kinerja karyawan menurun. Ini dapat dilihat dari karyawan yang tidak mampu memberi pelayanan sesuai dengan pencapaian tujuan, kurang berprestasi dalam menjalankan pekerjaannya, tidak mencapai target dan realisasi kerja, serta kesejahteraan karyawan kurang mendapat perhatian dari manajemen. Pentingnya motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi merupakan aset organisasi yang sangat penting untuk mencapai hasil kerja yang maksimal secara konsisten. Pengaruh motivasi mampu meningkatkan kinerja karyawan. Dengan motivasi yang tinggi, karyawan akan bekerja untuk perusahaan lebih giat di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, dengan pemberian motivasi kerja yang rendah, karyawan tidak mempunyai semangat untuk bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi kerja tidak hanya bagaimana kita termotivasi seseorang secara interpersonal, namun motivasi kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis. Next, saya akan menjelaskan pentingnya kompensasi perusahaan bagi karyawan. Menurut saya, kompensasi atau balas jasa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan sangatlah penting, karena tanpa adanya kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, maka akan membuat karyawan ini menjadi kurang produktif atau kurang bersemangat. Akibatnya, produktivitas perusahaan berkurang dan tidak dapat mencapai tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Pentingnya kompensasi perusahaan juga memberikan efek secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, efek secara langsung akan membantu stabilitas dari organisasi atau perusahaan. Sedangkan efek tidak langsungnya, kompensasi perusahaan bisa membantu mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Karena hal tersebut, pemberian kompensasi yang buruk bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan sehingga stabilitas keuangan perusahaan menjadi terganggu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hubungan kompensasi dengan motivasi kerja. Kompensasi sangat penting artinya bagi pegawai, karena besar kecilnya kompensasi akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja karyawan. Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Kompensasi juga penting bagi organisasi itu sendiri, karena kompensasi merupakan pencerminan bagaimana upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Meningkatkannya kinerja pekerja atau pegawai akan meningkatkan pula kinerja organisasi. Dengan demikian,
Kemudian, meningkatkan motivasi kerja atau pegawai akan meningkatkan kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Solusi untuk PT Garuda Indonesia harus lebih memperhatikan lagi kebijakannya akan pemberian kompensasi terhadap karyawannya. Pemberian kompensasi yang harus diberikan perusahaan kepada karyawannya yaitu harus sesuai dengan kebutuhan karyawannya dan juga hasil dari kinerja karyawannya. Kompensasi yang sesuai akan membuat karyawannya lebih bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya, dan itu mempengaruhi meningkatnya suatu kinerja karyawan. Semakin bagus kompensasi yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Ketika kinerja karyawannya meningkat, itu menguntungkan bagi perusahaan, karena meningkatnya suatu kinerja pegawai atau karyawan adalah suatu hal yang berpengaruh bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Kinerja atau performa karyawan yang bagus akan berbanding lurus dengan hasil yang baik dalam perkembangan bisnis perusahaan. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil presentasi kami yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan PT Garuda Indonesia. Dapat disimpulkan tinggi atau rendahnya tingkat kompensasi akan berdampak terhadap motivasi kerja karyawan. Semakin tinggi kompensasi akan mendorong motivasi kerja karyawan semakin baik. Sebaliknya, rendahnya kompensasi terhadap karyawan akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.